Monggo sarang-sarang kita puji Gusti. Haleluya. Urip iki pancen akeh masalah, tekane kadang gonta-ganti. Aja wedi lan aja kuwatir, bareng Gusti kita hadapi. Yo urip iki pancen akeh masalah, kadang tekane gonta-ganti. Aja wedi lan aja kuwatir, bareng Gusti kita hadapi. Sing penting ana Gusti Yesus. Ana Gusti Yesus masih uripku akeh masalahe. Ana Yesus ana mujizate, sing penting ana Gusti Yesus. Ana Gusti Yesus masih uripku akeh masalahe. Penting ana Gusti Yesus beres kabeh. Haleluya. Wonten Gusti Yesus sedaya problem beres kabeh. Haleluya. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Jangan takut, jangan khawatir, bersama Yesus kita hadapi. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Yang penting ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus, meskipun hidupku banyak masalahnya. Ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus, meskipun hidupku banyak masalahnya. Ada Tuhan Yesus beres kabeh. Haleluya. Sing penting ono Gusti Yesus. Ono Gusti Yesus masih uripku akeh masalahe. Ono Yesus ono mujizate, sing penting ono Gusti Yesus. Ono Gusti Yesus masih uripku akeh masalahe. Penting ono Gusti Yesus beres kabeh. Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar kita? Saya percaya kita sudah menikmati berkat yang luar biasa. Pemeliharaan Tuhan selalu nyata dan ada dalam kehidupan kita. Bagaimana kita hari-hari ini, bagaimana firman Tuhan sedang berbicara dengan banyak hal. Gereja kita berbicara tentang tanda-tanda zaman. Saya percaya sudah banyak pendeta, hamba-hamba Tuhan dari gereja juga Daud yang sudah menyampaikan pengertian bagaimana tanda-tanda yang sudah terjadi hari-hari ini. Bagaimana bisa dikatakan hari kedatangan Tuhan semakin dekat lagi. Tetapi sebagai kita orang yang percaya, sebagai orang yang di dalam Tuhan Yesus, kita harus tetap percaya bahwa pemeliharaan Tuhan itu ada. Pemeliharaan Tuhan selalu nyata. Jangan sampai kita menjadi orang yang takut dengan semua yang sudah terjadi. Karena semua yang terjadi hari-hari ini, begitu banyak bencana alam yang terjadi, banyak gempa, banyak tanah longsor, itu semua sudah terjadi. Di dalam Alkitab sudah ditulis bahwa penggenapan demi penggenapan daripada Tuhan, firman Tuhan sedang terjadi Bapak Ibu Saudara. Tetapi kabar baiknya, kabar sukacitanya, kita mempunyai Allah yang selalu menopang dalam kehidupan kita, Allah yang memelihara kita, Allah yang menguatkan hidup kita, sehingga kita mampu, kita bertahan, dan kita sanggup menjalani hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat kejahatan bertambah banyak dan kasih kebanyakan orang akan semakin tawar.
seperti tertulis di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-12. Matius di pasal 24 ayat yang ke-12 berkata seperti ini firman Tuhan Bapak Saudara. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Sekali lagi saya bacakan Bapak Saudara. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi kalau kita sebagai orang yang percaya, kita harus mengerti apa yang harus kita lakukan, apa yang harus menjadi kekuatan buat kita, apa yang harus kita jalani, sehingga kita tidak terkikis oleh zaman ini. Kita tidak masuk kepada orang-orang yang akhir zaman, semakin dingin kasihnya, semakin suka melakukan kejahatan Bapak Saudara. Tetapi sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang berpegang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus yang pertama atau apa yang harus kita lakukan adalah tetap bertekun dalam kasih dan iman. Orang boleh tawar hati, orang boleh dingin hati, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak terang harus memiliki hati yang mengasihi, tetap mengasihi dan tetap beriman kepada Tuhan. Bahwa ketika kita melakukan kasih, kita mengimpartasikan kasih, maka iman kita akan timbul dan Tuhan akan memberi kekuatan buat kita selama kita berpegang kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kasih adalah tanda dari seorang yang mengikut Kristus. Kasih adalah tanda yang dia benar-benar anak Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus berkata, dia selalu mengasihi siapapun yang dia temui, Bapak Saudara. Jadi kasih adalah sesuatu hal yang harus kita kerjakan. Jadi ketika banyak hari-hari ini orang yang tawar hati, orang yang dingin hati, tetapi kita sebagai anak Tuhan dan kita sebagai terang, kita harus menjadi orang yang memiliki kasih yang luar biasa. Seperti di dalam 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 sampai 14 Bapak Saudara. Firman Tuhan berkata seperti ini. Berjaga-jagalah dan berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetaplah kuat. Lakukan segala sesuatu dalam kasih. Kalau di ayat ini dikatakan sebagai laki-laki, bukan berarti khusus untuk laki-laki Bapak Saudara, tetapi kita semua harus seperti orang yang kuat. Kita harus menjadi orang yang tidak lemah. Kita menjadi orang yang sanggup memiliki kasih yang luar biasa. Sekalipun hari-hari ini orang-orang hampa dengan kasih sayang, orang dingin dengan hatinya, orang lebih cenderung miskin kepada kepedulian mereka kepada orang lain, tetapi kita harus tetap menjadi orang yang luar biasa, memiliki kasih, memiliki iman yang luar biasa. Kita harus menjadi seorang lelaki yang memiliki kekuatan Bapak Saudara. Bagaimana kita bisa memiliki kekuatan itu? Kita harus melekat kepada Tuhan. Kita harus beriman kepada Tuhan. Dikatakan tadi kita harus memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdirilah dengan teguh dalam iman. Sekalipun goncangan yang luar biasa Bapak Saudara, sekalipun kau di dalam tekanan, sekalipun mengalami hal-hal berbagai pencobaan, tetapi ketika kau iman kita kuat Bapak Saudara, kita tetap berpegang teguh kepada iman kita, maka kasih kita akan selalu terpancar senantiasa. Kita akan memiliki kasih yang luar biasa. Bagaimana? Ada satu tokoh di Alkitab yang mengatakan dia berani bertekun dalam imannya, bahkan dia memberikan kasihnya luar biasa. Kalau kita mengetahui kisah Stefanus Bapak Saudara, orang pertama yang martir karena dirajam batu. Bagaimana imannya kuat Bapak Saudara, bagaimana dia memiliki iman yang luar biasa, mempertahankan Tuhan Yesus. Dia percaya kepada Tuhan Yesus tanpa tanggung-tanggung, sekalipun resikonya mati. Dia tahu Bapak Saudara, dia tetap berpegang atas imannya. Dia tidak meninggalkan Tuhan Yesus. Dia tetap bersikukuh kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sebagai orang yang percaya Tuhan luar biasa. Bahkan Stefanus memiliki iman yang luar biasa. Dia mengasihi yang luar biasa.
Bahkan ketika dia dengan orang-orang yang dirajam batu, dia orang-orang yang melakukan itu, dia mengasihi Bapak Saudara. Dia tidak membenci atau mengelontarkan kata-kata yang tidak baik, tetapi kata-kata kasih dan kata-kata iman yang luar biasa terhadap orang-orang yang melakukan penganiayaan terhadap dirinya Bapak Saudara. Coba kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-60 Bapak Saudara. Ini kata-kata dan iman bagaimana Stefanus mampu mengampuni bahkan mengasihi orang-orang yang melukainya, bahkan membuat dia harus mati martir Bapak Saudara. Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-60. Firman Tuhan berkata seperti ini, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Bapak Saudara, wow, iman yang luar biasa, kasih yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Stefanus. Bagaimana dia mengasihi orang yang melukai hatinya, bahkan membuat hidupnya meninggal. Tetapi Stefanus tidak mengeluarkan kata-kata cacian dan makian. Terkadang kita sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, baru aja dirasani kita udah maki-maki, kita udah marah Bapak Saudara. Bagaimana dengan kisah Stefanus ini? Bagaimana dengan hidup Stefanus yang dia harus mengalami mati martir, tetapi dia mendoakan orang-orang yang menganiayanya. Pertanyaannya, sudahkah kita seperti itu? Mampukah kita seperti Stefanus? Kita dilukai, kita disakiti hati kita masih mengampuni orang yang menyakiti kita. Bahkan kita mendoakan yang baik kepada mereka. Bahkan dikatakan tadi, jangankanlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Wow Bapak Saudara, satu kisah yang luar biasa, satu contoh pengorbanan yang luar biasa. Bagaimana di akhir-akhir zaman ini kita harus memiliki sesuatu yang luar biasa, yaitu adalah tetap bertekun dalam kasih dan iman. Biarlah kiranya firman Tuhan pagi hari ini menguatkan kehidupan kita masing-masing. Saya juga Bapak Saudara yang melihat tayangan pagi hari ini, jika engkau ada yang mengalami sakit hati, ambil sikap ampuni, kasih, doakan mereka. Sehingga bila kasih Tuhan yang menjamah senantiasa, bila firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan, menjadi rema, bertumbuh, dan kita selalu bangkit di dalam Tuhan, dan kita mampu menjalani dan kita siap melakukan apapun tanda zaman yang sedang kita alami. Tuhan Yesus memberkati.